Kemenangan kontra Cina esok memastikan skuad Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terus dia makan kenyang belum mainnya. The result, you've said so to Eric Tohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did really were really good. Ball possession, ball loss, two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring to the table, and again we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latih. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, Timnas Cina menjalani sesi latihan resmi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 4 Juni petang. Para pemain terlebih dulu melakukan pemanasan sebelum menjajal lapangan. Adapun Timnas Cina telah tiba di Jakarta sejak Senin 2 Juni lalu. Selang sehari mereka menggelar latihan tertutup di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Sebelum terbang ke Indonesia, tim Dragons telah menjalani pemusatan latihan atau training camp di Shanghai selama 9 hari. Sementara itu dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu malam, pelatih Branko Ivankovic mengatakan Stadion GBK sebagai kandang yang gila. Hal yang dimaksud Ivankovic adalah antusiasme yang begitu tinggi dari fans Timnas Indonesia. Alih-alih terintimidasi, pelatih asal Kroasia itu justru menganggap tekanan dari tribun dapat memotivasi para pemain. Ivankovic menyebut animo dari supporter Indonesia sebagai amunisi. Ia pun meminta agar para pemain untuk menjadikannya sebagai bahan bakar motivasi. Adapun striker timnas Cina, Chang Yuning, tak mau sesumbar terkait dengan pertandingan ini. Ia menyebut Indonesia sebagai lawan yang tangguh. Meski begitu, Yuning menyebut timnya sudah menjalani persiapan yang matang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan pentingnya kemenangan Timnas Indonesia dalam laga melawan Timnas Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis esok. Laga ini disebut Erick sebagai penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Juni, Erick mengatakan Timnas Indonesia sangat serius dalam laga melawan Timnas Cina. Pun sama halnya dengan pemerintah Cina yang mengirimkan langsung perwakilan resmi dari pemerintahannya. Menurut Erick, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi bagian dari alat perjuangan, pengibaran bendera, dan kebanggaan sebuah negara. Sebagai bentuk keseriusan menghadapi timnas Cina, skuad Garuda telah mengikuti pemusatan latihan atau TC lebih awal jelang laga. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyampaikan pesan pada para supporter agar tidak melakukan tindakan negatif seperti saat laga melawan Bahrain. Sebagaimana diketahui, FIFA sempat menjatuhkan sanksi pada PSSI imbas tindakan rasisme oleh supporter.
Erik berharap agar supporter skuad Garuda memberikan dukungan positif, seperti halnya saat melawan Jepang. Di sisi lain, Erik juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menyaksikan langsung laga ini. Presiden nggak Pak untuk pertandingan Indonesia-Cina besok gimana? Nah ini copot dulu dong. Ya ini memang saya juga lagi kongres sebenarnya. Cuman memang ada slot waktu Bapak Presiden, jadi nanti kongres kita akan mulai lagi setelah maghrib 6.30. Salah satu yang kita bicarakan di kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI. Jadi ini penting agar pemerintah dan FIFA dan sepak bola Indonesia jalan selaras. Nah, jadi alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di Kongres kita akan usulkan, salah satunya memang sudah masuk ke statuta. Untuk beliau sendiri, beliau masih berhitung. Saya mengharapkan beliau hadir karena di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki ya, jadi kita perlu semua doa dan hoki yang untuk nonton pertandingan besok. Kira-kira datang nggak Presiden? Saya mengharapkan datang, cuman kan tentu beliau dengan kesibukannya beliau yang memutuskan. Seperti situasi kita lawan Australia waktu itu, kita kalah dan lawan Bahrain kita bounce back, kita menang 1-0. Ya besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Jadi, dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya, ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa sepertinya. Sepak bola ini bagian juga alat perjuangan, pengibaran bendera dan proudness of the nation. Ya, jadi ya kita juga menanggapinya secara serius. Kenapa kemarin juga para pemain TC lebih awal. Pak, kami dapat info Bapak 2 kali ingin mengundurkan sebagai menteri. Apa alasannya? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan seluruh anak asuhnya kini dalam kondisi baik jelang laga melawan Cina pada Kamis 5 Juni esok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick mengatakan waktu persiapan yang cukup panjang bisa membuat Jai Itzes CS bisa lebih banyak menerima materi latihan yang diberikan olehnya. Dalam konferensi pers pada Kamis 4 Juni, Patrick menyatakan dirinya cukup percaya diri skuad Garuda dapat meraih 3 poin dalam laga esok melawan tim Dragons. Terlebih dalam laga tersebut disaksikan langsung oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang tentunya bisa memotivasi para pemain. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Patrick didampingi oleh kiper Emil Audero yang mengaku tak sabar bisa debut dengan Timnas Indonesia. Emil disebut-sebut memiliki peluang besar menjadi starter karena Martin Paes yang mendapat larangan bermain imbas akumulasi kartu. Menurut Emil, keluarganya dan orang-orang Lombok di NTB akan menyaksikan laga Indonesia melawan Cina esok. Sebagaimana diketahui, Emil memiliki darah Lombok dari sang ayah. Adapun Timnas Indonesia sendiri telah menjalani latihan resmi di Stadion GBK Jakarta pada Rabu malam. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat Grup C dengan mengemas 9 poin. Hasil kemenangan kontra Cina esok memastikan skuad Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lu dia makin kenyang belum mainnya. Result. You've said so to Eric Tolheda as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match,
seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far, what are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players we can be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, Timnas Cina menjalani sesi latihan resmi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 4 Juni petang. Para pemain terlebih dulu melakukan pemanasan sebelum menjajal lapangan. Adapun Timnas Cina telah tiba di Jakarta sejak Senin 2 Juni lalu. Selang sehari mereka menggelar latihan tertutup di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Sebelum terbang ke Indonesia, tim Dragons telah menjalani pemusatan latihan atau training camp di Shanghai selama 9 hari. Sementara itu dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu malam, pelatih Branko Ivankovic mengatakan Stadion GBK sebagai kandang yang gila. Hal yang dimaksud Ivankovic adalah antusiasme yang begitu tinggi dari fans Timnas Indonesia. Alih-alih terintimidasi, pelatih asal Kroasia itu justru menganggap tekanan dari tribun dapat memotivasi para pemain. Ivankovic menyebut animo dari supporter Indonesia sebagai amunisi. Ia pun meminta agar para pemain untuk menjadikannya sebagai bahan bakar motivasi. Adapun striker timnas Cina, Zhang Yuning, tak mau sesumbar terkait dengan pertandingan ini. Ia menyebut Indonesia sebagai lawan yang tangguh. Meski begitu, Yuning menyebut timnya sudah menjalani persiapan yang matang. Zhang Yuning sendiri merupakan sosok yang turut membawa Cina unggul dari Indonesia saat pertemuan di Qingdao pada Oktober tahun lalu. Saat ini, Cina menjadi juru kunci grup C dengan koleksi 6 poin. Tako da smo mi tu uzeli neke nove igrače koji su praktički prvi put sa nama i koji očekuju da daje jednu dodatnu težinu, elan, energiju i da daju jednu dodatnu kvalitetu našoj igri. 首先呢，我们非常尊重印度尼西亚这个对手，我们认为他们小组中非常难踢的一个对手。但是足球比赛是非常残酷的，我想作为一个前锋，在足球比赛中肯定是不光是为了进球，其他还有很多的事情要做。我觉得足球场上我们球队的每一个人都有可能是杀死比赛的球员，我们会为了这个目标奋斗到底。First of all, I'd like to explain my fully respect for Indonesia team because they're really hard opponent to play with against. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan pentingnya kemenangan Timnas Indonesia dalam laga melawan Timnas Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis esok. Laga ini disebut Erick sebagai penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Juni, Erick mengatakan Timnas Indonesia sangat serius dalam laga melawan Timnas Cina. Pun sama halnya dengan pemerintah Cina yang mengirimkan langsung perwakilan resmi dari pemerintahannya. Menurut Erick, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi bagian dari alat perjuangan, pengibaran bendera, dan kebanggaan sebuah negara. Sebagai bentuk keseriusan menghadapi Timnas Cina, skuad Garuda
telah mengikuti pemusatan latihan atau TC lebih awal jelang laga. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyampaikan pesan pada para supporter agar tidak melakukan tindakan negatif seperti saat laga melawan Bahrain. Sebagaimana diketahui, FIFA sempat menjatuhkan sanksi pada PSSI imbas tindakan rasisme oleh supporter. Erick berharap agar supporter skuad Garuda memberikan dukungan positif, seperti halnya saat melawan Jepang. Di sisi lain, Erick juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menyaksikan langsung laga ini. Presiden Pak untuk pertandingan Indonesia-Cina besok gimana? Nah ini copot dulu dong. Ya ini memang saya juga lagi kongres sebenarnya, cuman memang ada slot waktu Bapak Presiden, jadi nanti kongres kita akan mulai lagi setelah maghrib 6.30. Salah satu yang kita bicarakan di kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI. Jadi ini penting agar pemerintah dan FIFA dan sepak bola Indonesia jalan selaras. Nah, jadi alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di Kongres kita akan usulkan, salah satunya memang sudah masuk ke statuta. Untuk beliau sendiri, beliau masih berhitung. Saya mengharapkan beliau hadir karena di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki ya, jadi kita perlu semua doa dan hoki yang untuk nonton pertandingan besok. Kira-kira datang nggak Presiden? Saya mengharapkan datang, cuman kan tentu beliau dengan kesibukannya beliau yang memutuskan. Seperti situasi kita lawan Australia waktu itu, kita kalah dan lawan Bahrain kita bounce back, kita menang 1-0. Ya besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Jadi, dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya, ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa sepertinya. Sepak bola ini bagian juga alat perjuangan, pengibaran bendera dan proudness of the nation. Ya, jadi ya kita juga menanggapinya secara serius. Kenapa kemarin juga para pemain TC lebih awal. Pak, kami dapat info Bapak 2 kali ingin mengundurkan sebagai menteri. Nah? Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy menghitung peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui turnamen bergengsi itu akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Melalui akun Instagram resminya, ia menggunakan rumus probabilitas untuk menganalisis peluang lolos Garuda ke turnamen bergengsi tersebut. Menurut Stella, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 saat ini berada di angka 41,7%. Dalam laga kontra Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, peluang Indonesia naik menjadi 50,6% jika menang. Namun jika laga berakhir imbang, peluang turun menjadi 41,8% dan jika kalah anjlok drastis ke 10,4%. Selain laga Indonesia, Profesor Stella juga menyoroti pertandingan Bahrain melawan Arab Saudi yang sangat mempengaruhi nasib Garuda. Jika Bahrain dan Arab Saudi imbang, peluang lolos Indonesia sebesar 40,9%, namun naik jadi 44,5% jika Saudi menang. Profesor Stella juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menyaksikan dan mendoakan kemenangan Arab Saudi. Menurutnya, dukungan dan doa supporter sangat penting bagi peluang timnas lolos ke ajang sepak bola tertinggi dunia. Kalau pencinta timnas, seperti yang saya janjikan di bulan April, kita akan lihat statistik bagaimana timnas kita bisa lolos ke Piala. Saat ini kita sedang di babak ketiga, dan ada 6 game, dan kita masih punya 2 game lagi. Ada 2 jalur, hanya ada 2 jalur untuk kita bisa lolos ke Piala. Jalur pertama itu adalah yang namanya jalur langsung. Siapa yang bisa ikut jalur langsung? Mereka yang dari babak ketiga itu menempati posisi 1 dan 2. Ini kita bukan. Tetapi kita ada kemungkinan itu. Kita bisa lolos jalur langsung. Persentase kita atau probabilitas kita adalah 1,3%. Jalur yang kedua itu lewat
babak 4 dan 5. Nah, kemungkinan kita untuk bisa ke lewat yang jalur ini adalah 80,8%. Nah, tapi setelah itu kan kita masih harus main di game ini, jadi ada 50% untuk kita bisa menang. Jadi totalnya keseluruhan probabilitas kita adalah 40,4%. Keseluruhan kemungkinan kita, peluang kita untuk bisa lolos ke Belgium itu 41,7%. Berarti lumayan. Tanggal 5 Juni kita akan menang Tiongkok. Pasti semuanya bertanya-tanya seberapa penting game Indonesia-Tiongkok. Sangat-sangat penting. Kalau bisa kita menang, tapi kalau seri, ya masih oke. Tapi jangan sampai kita kalah. Kenapa? Ayo kita lihat angkanya. Kalau kita menang, peluang kita lolos ke Pildun 50,6%. Kalau kita seri, 41,8%. Tapi kalau kita kalah, peluang kita turun drastis hanya jadi 10,4%. Jadi amit-amit jangan sampai kalah, atau menang, atau seri. Akan ada juga game yang sangat penting. Tapi itu bukan game kita. Bukan Indonesia-Jepang. Ternyata, kalau kita lihat hitung-hitungannya, pertandingan Bahrain, Saudi, itu bahkan lebih mempengaruhi peluang kita lolos ke Pildun daripada pertandingan kita sendiri lawan Jepang di Osaka tanggal 10. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos ya. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos itu hanya 33,7%. Jadi menurun dari peluang kita yang sekarang 41,7%. Kalau seri, peluang kita menang 40,9%. Kalau Saudi menang, peluang kita lolos ke Pildun adalah 44,5%. Jadi semuanya harus nonton Bahrain Saudi, dan kali ini demi timnas kita harus doain supaya Saudi menang. Pasti ada juga yang bilang ke saya, Mbak, santai aja, ini kan olahraga, bukan sains. Ya, monggo saja. Tapi buat saya, mengetahui data kuantitatif untuk bahkan olahraga membuat nonton jadi lebih seru atau bermain jadi lebih seru. Dan bukan saya saja, tim dan atlet terbaik dunia pasti menggunakan statistik untuk meningkatkan peluang mereka menang. Silakan mencoba permodelan di rumah, selamat bersenang-senang, dan terus-teruslah kita membumikan sains, mensainskan bumi. Timnas jaya, jaya, jaya! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan seluruh anak asuhnya kini dalam kondisi baik jelang laga melawan Cina pada Kamis 5 Juni esok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick mengatakan waktu persiapan yang cukup panjang bisa membuat Jai Itzes CS bisa lebih banyak menerima materi latihan yang diberikan olehnya. Dalam konferensi pers pada Kamis 4 Juni, Patrick menyatakan dirinya cukup percaya diri skuad Garuda dapat meraih 3 poin dalam laga esok melawan tim Dragons. Terlebih dalam laga tersebut disaksikan langsung oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang tentunya bisa memotivasi para pemain. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Patrick didampingi oleh kiper Emil Audero yang mengaku tak sabar bisa debut dengan Timnas Indonesia. Emil disebut-sebut memiliki peluang besar menjadi starter karena Martin Paes yang mendapat larangan bermain imbas akumulasi kartu. Menurut Emil, keluarganya dan orang-orang Lombok di NTB akan menyaksikan laga Indonesia melawan Cina esok. Sebagaimana diketahui, Emil memiliki darah Lombok dari sang ayah. Adapun Timnas Indonesia sendiri telah menjalani latihan resmi di Stadion GBK Jakarta pada Rabu malam. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat Grup C dengan mengemas 9 poin. Hasil kemenangan kontra Cina esok memastikan skuad Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lu dia pakai kenyang belum mainnya. Result. You've said so to Eric Tolheda as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match,
seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players we can be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latih. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, Timnas Cina menjalani sesi latihan resmi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 4 Juni petang. Para pemain terlebih dulu melakukan pemanasan sebelum menjajal lapangan. Adapun Timnas Cina telah tiba di Jakarta sejak Senin 2 Juni lalu. Selang sehari mereka menggelar latihan tertutup di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno. Sebelum terbang ke Indonesia, tim Dragons telah menjalani pemusatan latihan atau training camp di Shanghai selama 9 hari. Sementara itu dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu malam, pelatih Branko Ivankovic mengatakan Stadion GBK sebagai kandang yang gila. Hal yang dimaksud Ivankovic adalah antusiasme yang begitu tinggi dari fans Timnas Indonesia. Alih-alih terintimidasi, pelatih asal Kroasia itu justru menganggap tekanan dari tribun dapat memotivasi para pemain. Ivankovic menyebut animo dari supporter Indonesia sebagai amunisi. Ia pun meminta agar para pemain untuk menjadikannya sebagai bahan bakar motivasi. Adapun striker Timnas Cina, Chang Yuning, tak mau sesumbar terkait dengan pertandingan ini. Ia menyebut Indonesia sebagai lawan yang tangguh. Meski begitu, Yuning menyebut timnya sudah menjalani persiapan yang matang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan pentingnya kemenangan Timnas Indonesia dalam laga melawan Timnas Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis esok. Laga ini disebut Erick sebagai penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Juni, Erick mengatakan Timnas Indonesia sangat serius dalam laga melawan Timnas Cina. Pun sama halnya dengan pemerintah Cina yang mengirimkan langsung perwakilan resmi dari pemerintahannya. Menurut Erick, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi bagian dari alat perjuangan, pengibaran bendera, dan kebanggaan sebuah negara. Sebagai bentuk keseriusan menghadapi Timnas Cina, skuad Garuda telah mengikuti pemusatan latihan atau TC lebih awal jelang laga. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyampaikan pesan pada para supporter agar tidak melakukan tindakan negatif seperti saat laga melawan Bahrain. Sebagaimana diketahui, FIFA sempat menjatuhkan sanksi pada PSSI imbas tindakan rasisme oleh supporter. Erick berharap agar supporter skuad Garuda memberikan dukungan positif, seperti halnya saat melawan Jepang. Di sisi lain, Erick juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menyaksikan langsung laga ini. Presiden nggak Pak untuk pertandingan Indonesia-Cina besok gimana? Nah ini copot dulu dong. Ya ini memang saya juga lagi kongres sebenarnya. Cuman memang ada slot waktu Bapak Presiden, jadi nanti kongres kita akan mulai lagi setelah maghrib 6.30. Salah satu yang kita bicarakan di kongres
adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI. Jadi ini penting agar pemerintah dan FIFA dan sepak bola Indonesia jalan selaras. Nah, jadi alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di Kongres kita akan usulkan, salah satunya memang sudah masuk ke statuta. Untuk beliau sendiri, beliau masih berhitung. Saya mengharapkan beliau hadir karena di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki ya, jadi kita perlu semua doa dan hoki yang untuk nonton pertandingan besok. Kira-kira datang nggak Presiden? Saya mengharapkan datang, cuman kan tentu beliau dengan kesibukannya beliau yang memutuskan. Seperti situasi kita lawan Australia waktu itu, kita kalah dan lawan Bahrain kita bounce back, kita menang 1-0. Ya besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Jadi, dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa sepertinya. Sepak bola ini bagian juga alat perjuangan, pengibaran bendera dan proudness of the nation. Ya jadi ya kita juga menanggapinya secara serius. Kenapa kemarin juga para pemain TC lebih awal. Pak, kami dapat info Bapak 2 kali ingin mengundurkan sebagai menteri. Apa alasannya? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan seluruh anak asuhnya kini dalam kondisi baik jelang laga melawan Cina pada Kamis 5 Juni esok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick mengatakan waktu persiapan yang cukup panjang bisa membuat JITZES CS bisa lebih banyak menerima materi latihan yang diberikan olehnya. Dalam konferensi pers pada Kamis 4 Juni, Patrick menyatakan dirinya cukup percaya diri skuad Garuda dapat meraih 3 poin dalam laga esok melawan tim Dragons. Terlebih dalam laga tersebut disaksikan langsung oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang tentunya bisa memotivasi para pemain. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Patrick didampingi oleh kiper Emil Audero yang mengaku tak sabar bisa debut dengan Timnas Indonesia. Emil disebut-sebut memiliki peluang besar menjadi starter karena Martin Paes yang mendapat larangan bermain imbas akumulasi kartu. Menurut Emil, keluarganya dan orang-orang Lombok di NTB akan menyaksikan laga Indonesia melawan Cina esok. Sebagaimana diketahui, Emil memiliki darah Lombok dari sang ayah. Adapun Timnas Indonesia sendiri telah menjalani latihan resmi di Stadion GBK Jakarta pada Rabu malam. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat Grup C dengan mengemas 9 poin. Hasil kemenangan kontra Cina esok memastikan skuad Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia pakai kenyang BUMN-nya. Result. You've said so to Eric Dohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your 3rd game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them for China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the 2 transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring to the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be
very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, Timnas Cina menjalani sesi latihan resmi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 4 Juni petang. Para pemain terlebih dulu melakukan pemanasan sebelum menjajal lapangan. Adapun Timnas Cina telah tiba di Jakarta sejak Senin 2 Juni lalu. Selang sehari mereka menggelar latihan tertutup di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Sebelum terbang ke Indonesia, tim Dragons telah menjalani pemusatan latihan atau training camp di Shanghai selama 9 hari. Sementara itu dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu malam, pelatih Branko Ivankovic mengatakan Stadion GBK sebagai kandang yang gila. Hal yang dimaksud Ivankovic adalah antusiasme yang begitu tinggi dari fans Timnas Indonesia. Alih-alih terintimidasi, pelatih asal Kroasia itu justru menganggap tekanan dari tribun dapat memotivasi para pemain. Ivankovic menyebut animo dari support Indonesia sebagai amunisi. Ia pun meminta agar para pemain untuk menjadikannya sebagai bahan bakar motivasi. Adapun striker Timnas Cina, Zhang Yuning, tak mau sesumbar terkait dengan pertandingan ini. Ia menyebut Indonesia sebagai lawan yang tangguh. Meski begitu, Yuning menyebut timnya sudah menjalani persiapan yang matang. Zhang Yuning sendiri merupakan sosok yang turut membawa Cina unggul dari Indonesia saat pertemuan di Qingdao pada Oktober tahun lalu. Saat ini, Cina menjadi juru kunci grup C dengan koleksi 6 poin. Tako da smo mi tu uzeli neke nove igrače koji su praktički prvi put sa nama i koji očekuju da daje jednu dodatnu težinu, elan, energiju i da daju jednu dodatnu kvalitetu našoj igri. 首先呢，我们非常尊重印度尼西亚这个对手，我们认为他们小组中非常难踢的一个对手。但是足球比赛是非常残酷的，我想作为一个前锋，在足球比赛中肯定是不光是为了进球，其他还有很多的事情要做。我觉得足球场上我们球队的每个人都有可能是杀死比赛的球员，我们会为了这个目标奋斗到底。First of all, I'd like to explain my fully respect for Indonesia team because they're really hard opponent to play with against. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan pentingnya kemenangan Timnas Indonesia dalam laga melawan Timnas Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis esok. Laga ini disebut Erick sebagai penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Juni, Erick mengatakan Timnas Indonesia sangat serius dalam laga melawan Timnas Cina. Pun sama halnya dengan pemerintah Cina yang mengirimkan langsung perwakilan resmi dari pemerintahannya. Menurut Erick, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi bagian dari alat perjuangan, pengibaran bendera, dan kebanggaan sebuah negara. Sebagai bentuk keseriusan menghadapi Timnas Cina, skuad Garuda telah mengikuti pemusatan latihan atau TC lebih awal jelang laga. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyampaikan pesan pada para supporter agar tidak melakukan tindakan negatif seperti saat laga melawan Bahrain. Sebagaimana diketahui, FIFA sempat menjatuhkan sanksi pada PSSI imbas tindakan rasisme oleh supporter. Erick berharap agar supporter skuad Garuda memberikan dukungan positif, seperti halnya saat melawan Jepang. Di sisi lain, Erick juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menyaksikan langsung laga ini.
presiden nggak Pak untuk pertandingan Indonesia-Cina besok gimana? Nah ini copot dulu dong. Ya ini memang saya juga lagi kongres sebenarnya. Cuman memang ada slot waktu Bapak Presiden, jadi nanti kongres kita akan mulai lagi setelah maghrib 6.30. Salah satu yang kita bicarakan di kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI. Jadi ini penting agar pemerintah dan FIFA dan sepak bola Indonesia jalan selaras. Jadi alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di kongres kita akan usulkan, salah satunya memang sudah masuk ke statuta. Untuk beliau sendiri, beliau masih berhitung. Saya mengharapkan beliau hadir karena di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki ya. Jadi kita perlu semua doa dan hoki yang untuk nonton pertandingan besok. Kira-kira datang nggak Presiden? Saya mengharapkan datang, cuman kan tentu beliau dengan kesibukannya beliau yang memutuskan. Seperti situasi kita lawan Australia waktu itu, kita kalah dan lawan Bahrain kita bounce back, kita menang 1-0. Ya besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Jadi, dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa, sepertinya sepak bola ini bagian juga alat perjuangan, pengibaran bendera dan proudness of the nation. Ya jadi ya kita juga menanggapinya secara serius. Kenapa kemarin juga para pemain TC lebih awal. Pak, kami dapat info Bapak 2 kali ingin mengundurkan sebagai menteri. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy menghitung peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui turnamen bergengsi itu akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Melalui akun Instagram resminya, ia menggunakan rumus probabilitas untuk menganalisis peluang lolos Garuda ke turnamen bergengsi tersebut. Menurut Stella, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 saat ini berada di angka 41,7%. Dalam laga kontra Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, peluang Indonesia naik menjadi 50,6% jika menang. Namun jika laga berakhir imbang, peluang turun menjadi 41,8% dan jika kalah anjlok drastis ke 10,4%. Selain laga Indonesia, Profesor Stella juga menyoroti pertandingan Bahrain melawan Arab Saudi yang sangat mempengaruhi nasib Garuda. Jika Bahrain dan Arab Saudi imbang, peluang lolos Indonesia sebesar 40,9%, namun naik jadi 44,5% jika Saudi menang. Profesor Stella juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menyaksikan dan mendoakan kemenangan Arab Saudi. Menurutnya, dukungan dan doa supporter sangat penting bagi peluang timnas lolos ke ajang sepak bola tertinggi dunia. Kalau pencinta timnas, seperti yang saya janjikan di bulan April, kita akan lihat statistik bagaimana timnas kita bisa lolos ke puncak. Saat ini kita sedang di babak ketiga, dan ada 6 game, dan kita masih punya 2 game lagi. Ada 2 jalur, hanya ada 2 jalur untuk kita bisa lolos ke puncak. Jalur pertama itu adalah yang namanya jalur langsung. Siapa yang bisa ikut jalur langsung? Mereka yang dari babak ketiga itu menempati posisi 1 dan 2. Ini kita bukan. Tetapi kita ada kemungkinan itu. Kita bisa lolos jalur langsung. Persentase kita atau probabilitas kita adalah 1,3%. Jalur yang kedua itu lewat babak 4 dan 5. Nah, kemungkinan kita untuk bisa lewat yang jalur ini adalah 80,8%. Nah, tapi setelah itu kan kita masih harus main di game ini, jadi ada 50% untuk kita bisa menang. Jadi totalnya keseluruhan probabilitas kita adalah 40,4%. Keseluruhan kemungkinan kita, peluang kita untuk bisa lolos ke Belgium itu 41,7%. Berarti lumayan. Tanggal 5 Juni kita akan menang Tiongkok, pasti semuanya bertanya-tanya seberapa penting game Indonesia Tiongkok. Sangat-sangat penting. Kalau bisa kita menang, tapi kalau seri, ya masih oke. Tapi jangan sampai kita kalah. Kenapa? Kalau kita lihat angkanya, kalau kita menang,
peluang kita lolos ke Pildun 50,6%. Kalau kita seri 41,8%. Tapi kalau kita kalah, peluang kita turun drastis hanya jadi 10,4%. Jadi amit-amit jangan sampai kalah atau menang atau seri. Akan ada juga game yang sangat penting, tapi itu bukan game kita, bukan Indonesia-Jepang. Ternyata kalau kita lihat hitung-hitungannya, pertandingan Bahrain, Saudi itu bahkan lebih mempengaruhi peluang kita lolos ke Pildun daripada pertandingan kita sendiri lawan Jepang di Osaka tanggal 10. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos ya. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos itu hanya 33,7%. Jadi menurun dari peluang kita yang sekarang 41,7%. Kalau seri, peluang kita menang 40,9%. Kalau Saudi menang, peluang kita lolos ke Pildun adalah 44,5%. Jadi, semuanya harus nonton Bahrain Saudi. Dan kali ini, demi timnas kita harus doain supaya Saudi menang. Pasti ada juga yang bilang ke saya, Mbak, santai aja, ini kan olahraga, bukan sains. Ya, monggo saja. Tapi buat saya, mengetahui data kuantitatif untuk bahkan olahraga membuat nonton jadi lebih seru atau bermain jadi lebih seru. Dan bukan saya saja, tim dan atlet terbaik dunia pasti menggunakan statistik untuk meningkatkan peluang mereka menang. Silakan mencoba permodelan di rumah, selamat bersenang-senang, dan terus-teruslah kita membumikan sains, mensainskan bumi, timnas jaya jaya jaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan seluruh anak asuhnya kini dalam kondisi baik jelang laga melawan Cina pada Kamis 5 Juni esok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick mengatakan waktu persiapan yang cukup panjang bisa membuat JITZES CS bisa lebih banyak menerima materi latihan yang diberikan olehnya. Dalam konferensi pers pada Kamis 4 Juni, Patrick menyatakan dirinya cukup percaya diri skuad Garuda dapat meraih 3 poin dalam laga esok melawan tim Dragons. Terlebih dalam laga tersebut disaksikan langsung oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang tentunya bisa memotivasi para pemain. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Patrick didampingi oleh kiper Emil Audero yang mengaku tak sabar bisa debut dengan timnas Indonesia. Emil disebut-sebut memiliki peluang besar menjadi starter karena Martin Paes yang mendapat larangan bermain imbas akumulasi kartu. Menurut Emil, keluarganya dan orang-orang Lombok di NTB akan menyaksikan laga Indonesia melawan Cina esok. Sebagaimana diketahui, Emil memiliki darah Lombok dari sang ayah. Adapun timnas Indonesia sendiri telah menjalani latihan resmi di Stadion GBK Jakarta pada Rabu malam. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat Grup C dengan mengemas 9 poin. Hasil kemenangan kontra Cina esok memastikan skuad Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia makin kenyang BUMN-nya. Result. You've said so to Eric Gomez as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did really were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring to the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players we can be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but
the more if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my voice are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, Timnas Cina menjalani sesi latihan resmi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 4 Juni petang. Para pemain terlebih dulu melakukan pemanasan sebelum menjajal lapangan. Adapun Timnas Cina telah tiba di Jakarta sejak Senin 2 Juni lalu. Selang sehari mereka menggelar latihan tertutup di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno. Sebelum terbang ke Indonesia, tim Dragons telah menjalani pemusatan latihan atau training camp di Shanghai selama 9 hari. Sementara itu dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu malam, pelatih Branko Ivankovic mengatakan Stadion GBK sebagai kandang yang gila. Hal yang dimaksud Ivankovic adalah antusiasme yang begitu tinggi dari fans Timnas Indonesia. Alih-alih terintimidasi, pelatih asal Kroasia itu justru menganggap tekanan dari tribun dapat memotivasi para pemain. Ivankovic menyebut animo dari supporter Indonesia sebagai amunisi. Ia pun meminta agar para pemain untuk menjadikannya sebagai bahan bakar motivasi. Adapun striker timnas Cina, Chang Yuning, tak mau sesumbar terkait dengan pertandingan ini. Ia menyebut Indonesia sebagai lawan yang tangguh. Meski begitu, Yuning menyebut timnya sudah menjalani persiapan yang matang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan pentingnya kemenangan Timnas Indonesia dalam laga melawan Timnas Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis esok. Laga ini disebut Erick sebagai penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Juni, Erick mengatakan Timnas Indonesia sangat serius dalam laga melawan Timnas Cina. Pun sama halnya dengan pemerintah Cina yang mengirimkan langsung perwakilan resmi dari pemerintahannya. Menurut Erick, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi bagian dari alat perjuangan, pengibaran bendera, dan kebanggaan sebuah negara. Sebagai bentuk keseriusan menghadapi Timnas Cina, skuad Garuda telah mengikuti pemusatan latihan atau TC lebih awal jelang laga. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyampaikan pesan pada para supporter agar tidak melakukan tindakan negatif seperti saat laga melawan Bahrain. Sebagaimana diketahui, FIFA sempat menjatuhkan sanksi pada PSSI imbas tindakan rasisme oleh supporter. Erick berharap agar supporter skuad Garuda memberikan dukungan positif, seperti halnya saat melawan Jepang. Di sisi lain, Erick juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menyaksikan langsung laga ini. Presiden Cina untuk pertandingan Indonesia-Cina besok gimana? Nah ini copot dulu dong. Ya ini memang saya juga lagi kongres sebenarnya, cuman memang ada slot waktu Bapak Presiden, jadi nanti kongres kita akan mulai lagi setelah maghrib 6.30. Salah satu yang kita bicarakan di kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI. Jadi ini penting agar pemerintah dan FIFA dan sepak bola Indonesia jalan selaras. Nah, jadi alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di Kongres kita akan usulkan, salah satunya memang sudah masuk ke statuta. Untuk beliau sendiri, beliau masih berhitung. Saya mengharapkan beliau hadir karena di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki ya, jadi kita perlu semua doa dan hoki yang untuk nonton pertandingan besok. Kira-kira datang nggak Presiden? Saya mengharapkan datang, cuman kan tentu beliau dengan kesibukannya beliau yang memutuskan. Seperti situasi kita lawan Australia waktu itu, kita kalah dan lawan Bahrain kita bounce back, kita menang 1-0.
ya besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Jadi, dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya, ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa sepertinya. Sepak bola ini bagian juga alat perjuangan, pengibaran bendera dan proudness of the nation. Ya, jadi ya kita juga menanggapinya secara serius. Kenapa kemarin juga para pemain TC lebih awal. Pak, kami dapat info Bapak 2 kali ingin mengundurkan sebagai menteri. Apa alasannya? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan seluruh anak asuhnya kini dalam kondisi baik jelang laga melawan Cina pada Kamis 5 Juni esok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick mengatakan waktu persiapan yang cukup panjang bisa membuat JITZES CS bisa lebih banyak menerima materi latihan yang diberikan olehnya. Dalam konferensi pers pada Kamis 4 Juni, Patrick menyatakan dirinya cukup percaya diri skuad Garuda dapat meraih 3 poin dalam laga esok melawan tim Dragons. Terlebih dalam laga tersebut disaksikan langsung oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang tentunya bisa memotivasi para pemain. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Patrick didampingi oleh kiper Emil Audero yang mengaku tak sabar bisa debut dengan Timnas Indonesia. Emil disebut-sebut memiliki peluang besar menjadi starter karena Martin Paes yang mendapat larangan bermain imbas akumulasi kartu. Menurut Emil, keluarganya dan orang-orang Lombok di NTB akan menyaksikan laga Indonesia melawan Cina esok. Sebagaimana diketahui, Emil memiliki darah Lombok dari sang ayah. Adapun Timnas Indonesia sendiri telah menjalani latihan resmi di Stadion GBK Jakarta pada Rabu malam. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan mengemas 9 poin. Hasil kemenangan kontra Cina esok memastikan skuad Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lu dia makin kenyang udah mainnya. Result. You've said so to Eric Tohir as well, along with our media friends here. So what makes you confident of the team's ability to be able to perform in tomorrow's match, seeing that this is just your third game with the team and the progress that you've made so far? What are you expecting from the team? Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did really were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we'll see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Baik, thank you Coach. Mengenai Coach Patrick, jawabannya adalah dia sangat puas dengan apa yang dilatih sama eksekusi dalam pelatihan kemarin ini di training camp, karena para pemain menyadari apa yang harus dilakukan. Itu yang penting untuk dia juga, dari ball possession ataupun dari transisi, itu hal-hal yang dieksekusi dengan baik saat latihan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, Timnas Cina menjalani sesi latihan resmi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 4 Juni petang. Para pemain terlebih dulu melakukan pemanasan sebelum menjajal lapangan. Adapun Timnas Cina telah tiba di Jakarta sejak Senin 2 Juni lalu. Selang sehari mereka menggelar latihan tertutup
di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno. Sebelum terbang ke Indonesia, tim Dragons telah menjalani pemusatan latihan atau training camp di Shanghai selama 9 hari. Sementara itu dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu malam, pelatih Branko Ivankovic mengatakan Stadion GBK sebagai kandang yang gila. Hal yang dimaksud Ivankovic adalah antusiasme yang begitu tinggi dari fans timnas Indonesia. Alih-alih terintimidasi, pelatih asal Kroasia itu justru menganggap tekanan dari tribun dapat memotivasi para pemain. Ivankovic menyebut animo dari supporter Indonesia sebagai amunisi. Ia pun meminta agar para pemain untuk menjadikannya sebagai bahan bakar motivasi. Adapun striker timnas Cina, Chang Yuning, tak mau sesumbar terkait dengan pertandingan ini. Ia menyebut Indonesia sebagai lawan yang tangguh. Meski begitu, Yuning menyebut timnya sudah menjalani persiapan yang matang. Chang Yuning sendiri merupakan sosok yang turut membawa Cina unggul dari Indonesia saat pertemuan di Qingdao pada Oktober tahun lalu. Saat ini, Cina menjadi juru kunci grup C dengan koleksi 6 poin. Tako da smo mi tu uzeli neke nove igrače koji su praktički prvi put sa nama i koji očekuju da daje jednu onakvu svježinu, elan, energiju i da daju neku dodatnu kvalitetu našoj igri. 首先呢，我们非常尊重印度尼西亚这个对手，我们认为他们是小组中非常难踢的一个对手。但是足球比赛是非常残酷的，我想作为一个前锋，在足球比赛中肯定是不光是为了进球，其他还有很多的事情要做。我觉得足球场上我们球队的每一个人都有可能是杀死比赛的球员，我们会为了这个目标奋斗到底。First of all, I'd like to explain my fully respect for Indonesia team because they're really hard opponent to play with against. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan pentingnya kemenangan timnas Indonesia dalam laga melawan timnas Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis esok. Laga ini disebut Erick sebagai penentu posisi Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak playoff zona Asia kualifikasi Piala Dunia. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Juni, Erick mengatakan timnas Indonesia sangat serius dalam laga melawan timnas Cina. Pun sama halnya dengan pemerintah Cina yang mengirimkan langsung perwakilan resmi dari pemerintahannya. Menurut Erick, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi bagian dari alat perjuangan, pengibaran bendera, dan kebanggaan sebuah negara. Sebagai bentuk keseriusan menghadapi timnas Cina, skuad Garuda telah mengikuti pemusatan latihan atau TC lebih awal jelang laga. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyampaikan pesan pada para supporter agar tidak melakukan tindakan negatif seperti saat laga melawan Bahrain. Sebagaimana diketahui, FIFA sempat menjatuhkan sanksi pada PSSI imbas tindakan rasisme oleh supporter. Erick berharap agar supporter skuad Garuda memberikan dukungan positif, seperti halnya saat melawan Jepang. Di sisi lain, Erick juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menyaksikan langsung laga ini. Presiden Cina untuk pertandingan Indonesia-Cina besok gimana? Nah ini copot dulu dong. Ya ini memang saya juga lagi kongres sebenarnya, cuman memang ada slot waktu Bapak Presiden, jadi nanti kongres kita akan mulai lagi setelah maghrib 6.30. Salah satu yang kita bicarakan di kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI. Jadi ini penting agar pemerintah dan FIFA dan sepak bola Indonesia jalan selaras. Nah, jadi alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di kongres kita akan usulkan, salah satunya memang sudah masuk ke statuta. Untuk beliau sendiri, beliau masih berhitung. Saya mengharapkan beliau hadir karena
di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki ya, jadi kita perlu semua doa dan hoki yang untuk nonton pertandingan besok. Kira-kira datang nggak Presiden? Saya mengharapkan datang, cuman kan tentu beliau dengan kesibukannya beliau yang memutuskan. Seperti situasi kita lawan Australia waktu itu, kita kalah dan lawan Bahrain kita bounce back, kita menang 1-0. Ya besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Jadi, dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa sepertinya. Sepak bola ini bagian juga alat perjuangan, pengibaran bendera dan proudness of the nation. Ya jadi ya kita juga menanggapinya secara serius. Kenapa kemarin juga para pemain TC lebih awal. Pak, kami dapat info Bapak 2 kali ingin mengundurkan sebagai menteri. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy menghitung peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui turnamen bergengsi itu akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Melalui akun Instagram resminya yang menggunakan rumus probabilitas untuk menganalisis peluang lolos Garuda ke turnamen bergengsi tersebut. Menurut Stella, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 saat ini berada di angka 41,7%. Dalam laga kontra Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, peluang Indonesia naik menjadi 50,6% jika menang. Namun jika laga berakhir imbang, peluang turun menjadi 41,8% dan jika kalah anjlok drastis ke 10,4%. Selain laga Indonesia, Profesor Stella juga menyoroti pertandingan Bahrain melawan Arab Saudi yang sangat mempengaruhi nasib Garuda. Jika Bahrain dan Arab Saudi imbang, peluang lolos Indonesia sebesar 40,9%, namun naik jadi 44,5% jika Saudi menang. Profesor Stella juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menyaksikan dan mendoakan kemenangan Arab Saudi. Menurutnya, dukungan dan doa supporter sangat penting bagi peluang timnas lolos ke ajang sepak bola tertinggi dunia. Kalau pencinta timnas, seperti yang saya janjikan di bulan April, kita akan lihat statistik bagaimana timnas kita bisa lolos ke puncak. Saat ini kita sedang di babak ketiga, dan ada 6 game, dan kita masih punya 2 game lagi. Ada 2 jalur, hanya ada 2 jalur untuk kita bisa lolos ke puncak. Jalur pertama itu adalah yang namanya jalur langsung. Siapa yang bisa ikut jalur langsung? Mereka yang dari babak ketiga itu menempati posisi 1 dan 2. Ini kita bukan. Tetapi kita ada kemungkinan itu. Kita bisa lawan jalur langsung. Persentasi kita atau probabilitas kita adalah 1,3%. Jalur yang kedua itu lewat babak 4 dan 5. Nah, kemungkinan kita untuk bisa lewat yang jalur ini adalah 80,8%. Nah, tapi setelah itu kan kita pasti harus main di game ini, jadi ada 50% untuk kita bisa menang. Jadi totalnya keseluruhan probabilitas kita adalah 40,4%. Keseluruhan kemungkinan kita, peluang kita untuk bisa lolos ke playoff itu 41,7%. Berarti lumayan. Tanggal 5 Juni kita akan menang Tiongkok, pasti semuanya bertanya-tanya seberapa penting game Indonesia-Tiongkok. Sangat-sangat penting. Kalau bisa kita menang, tapi kalau seri, ya masih oke. Tapi jangan sampai kita kalah. Kenapa kalau kita? Ayo kita lihat angkanya. Kalau kita menang, peluang kita lolos ke Pildun 50,6%. Kalau kita seri, 41,8%. Tapi kalau kita kalah, peluang kita turun drastis hanya jadi 10,4%. Jadi amit-amit jangan sampai kalah, atau menang, atau seri. Akan ada juga game yang sangat penting, tapi itu bukan game kita, bukan Indonesia-Jepang. Ternyata kalau kita lihat hitung-hitungannya, pertandingan Bahrain Saudi itu bahkan lebih mempengaruhi peluang kita lolos ke Pildun daripada pertandingan kita sendiri lawan Jepang di Osaka tanggal 10. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos ya. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos itu hanya 33,7%. Jadi menurun dari peluang kita yang sekarang 41,7%. Kalau seri, peluang kita menang 40,9%. Kalau Saudi menang, peluang kita lolos ke Pildun adalah 44,5%. Jadi
semuanya harus melakukan Bahrain Saudi, dan kali ini demi timnas kita harus doain supaya Saudi menang. Pasti ada juga yang bilang ke saya, Mbak, santai aja, ini kan olahraga, bukan sains. Ya, monggo saja. Tapi buat saya, mengetahui data kuantitatif untuk bahkan olahraga membuat nonton jadi lebih seru atau bermain jadi lebih seru. Dan bukan saya saja, tim dan atlet terbaik dunia pasti menggunakan statistik untuk meningkatkan peluang mereka menang. Silakan mencoba permodelan di rumah, selamat bersenang-senang, dan terus-teruslah kita membumikan sains, mensainskan bumi. Timnas jaya, jaya, jaya! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan seluruh anak asuhnya kini dalam kondisi baik jelang laga melawan Cina pada Kamis 5 Juni esok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick mengatakan waktu persiapan yang cukup panjang bisa membuat JITZES CS bisa lebih banyak menerima materi latihan yang diberikan olehnya. Dalam konferensi pers pada Kamis 4 Juni, Patrick menyatakan dirinya cukup percaya diri skuad Garuda dapat meraih 3 poin dalam laga esok melawan tim Dragons. Terlebih dalam laga tersebut disaksikan langsung oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang tentunya bisa memotivasi para pemain. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Patrick didampingi oleh kiper Emil Audero yang mengaku tak sabar bisa debut dengan Timnas Indonesia. Emil disebut-sebut memiliki peluang besar menjadi starter karena Martin Paes yang mendapat larangan bermain imbas akumulasi kartu. Menurut Emil, keluarganya dan orang-orang Lombok di NTB akan menyaksikan laga Indonesia melawan Cina esok. Sebagaimana diketahui, Emil memiliki darah Lombok dari sang ayah. Adapun Timnas Indonesia sendiri telah menjalani latihan resmi di Stadion GBK Jakarta pada Rabu malam. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat Grup C dengan mengemas 9 poin. Hasil kemenangan kontra Cina esok memastikan skuad Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lu dia pakai kenyang udah menu.